Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kembali lagi kita bertemu di Analisa Pasar setiap hari Rabu. Dan pada hari ini masih bersama saya Ryan Filbert. Saya senang untuk bisa kembali menyapa Anda semua untuk edisi Analisa Pasar pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020. Bagaimana dengan minggu pertama kita mulai pelonggaran? Kalau buat yang di Jakarta sudah mulai beraktivitas dengan normal. Terasa sekali sebenarnya aktivitas normal ini sudah mulai terjadi new normal, yaitu kemacetan sudah mulai terasa, terutama untuk sore hari dan pagi hari sudah kembali pulih. Cuma memang bagi saya ya, karena saya ada di perusahaan berbasis teknologi, teman-teman saya masih banyak yang memperpanjang selang-seling masuknya ataupun masih bekerja di rumah. Nah, ini menjadi salah satu hal yang pilihan yang sangat baik juga kalau kita melihat kondisi pada saat ini untuk pandemik dan juga dengan ditemukannya orang-orang yang terjangkit COVID-19 baru ini, ya lebih baik memang kalau tidak ada suatu kewajiban untuk kita keluar, akan lebih baik stay at home menjadi suatu hal yang sangat baik. Nah, kita akan bahas dengan transaksi keuangan dan investasi serta beberapa isu-isu yang terbaru selama 1 minggu terakhir. Kita akan review pertama dari Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ditutup pada hari ini hanya menguat 0,03%, ditutup pada level 4.987, mengalami kenaikan hanya 1,318 poin. Nah, dalam range 1 minggu, pergerakan IHSG sebenarnya masuk dalam teritori positif. Kenapa? Karena minggu lalu berada pada level 4.920 dan sempat melemah sampai dengan level 4.725, dan pada perdagangan 2 hari terakhir ini IHSG berhasil berada pada level 4.985 yang artinya mulai kembali mendekati level 5.000. Kalau Anda mengikuti analisa pasar minggu lalu, apa yang saya coba sampaikan masih sesuai dengan apa yang kita lihat pada hari ini, di mana IHSG karena kenaikan yang cukup tinggi terjadi aksi penurunan akibat profit taking. Dan kalau kita juga perhatikan sepanjang 1 minggu, market juga terjadi kontraksi kembali dengan net foreign sale kembali sebesar 3,53 triliun, meskipun dalam 1 bulan kita mendapatkan net buy dari asing sebesar 12,22 triliun. Nah, kita akan bergeser selanjutnya dari currency, nilai tukar. Yang pertama kita bisa lihat dari pergerakan rupiah pada saat ini sudah berada kembali di level 14.054, di mana minggu kemarin kita berada pada fase yang cukup kuat pada level 13.980, dan kalau saya bisa informasikan level terkuat kita dalam 1 bulan terakhir ada pada level 13.870 yang terjadi pada awal Juni. Dan ini menjadi salah satu yang inline dengan pergerakan IHSG yang kembali menguat, memberikan salah satu tanda bahwa asing melakukan net buy dengan penguatan rupiah kita, memberikan indikasi bahwa terjadinya money inflow ke pasar kita. Jadi banyak orang-orang dari luar negeri yang mulai kembali untuk berinvestasi di Indonesia karena dia menukarkan dolarnya menjadi rupiah. Itu menjadi salah satu parameternya. Nah, kita akan bergeser dari pergerakan nilai tukar, pergerakan harga saham, kita bergeser ke pergerakan harga emas. Pergerakan harga emas sepanjang hari ini bergerak pada kisaran sebenarnya yang cukup tipis, yaitu berada pada level kisaran 1.720 mencapai level 1.728. Kalau selama 1 minggu maka emas mengalami tren penurunan. Hal ini menjadi suatu hal yang biasa kalau misalnya terjadi keadaan yang kondusif, biasanya emas kembali akan ditinggalkan. Dan kenaikan harga emas sudah cukup tinggi sebenarnya kalau Anda perhatikan, karena
kita di 2 minggu yang lalu melihat harga emas itu sempat turun sampai dengan level 1670 menuju level 1680. Jadi saat ini masih berada dalam kisaran yang tinggi, tapi dalam 1 minggu mengalami tren penurunan. Kita geser ya, ke selanjutnya adalah ke cryptocurrency. Kalau orang-orang yang mulai menengok bahwa cryptocurrency sebagai salah satu aset, ya saya juga mungkin mulai mencoba untuk memberikan informasi bahwa selama 1 minggu terakhir kita mulai mengalami kenaikan dari Bitcoin terhadap US dollar sendiri, meskipun dengan kisaran yang cukup sempit. Jadi ini lebih kepada area support. Jadi kalau Anda yang melihat untuk range 3 bulan, 1 bulan, ini terlihat bahwa saat ini berada pada area support untuk harga Bitcoin sendiri. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini di analisa pasar? Banyak sekali yang menghubungi saya mulai bertanya dengan yang namanya adalah fractional gold, atau membeli emas dengan menabung emas, di mana dia bisa menyimpan emas dengan menggunakan buku tabungan emas yang tidak perlu dijadikan fisik, tapi hanya berbentuk tabungan emasnya saja dan bisa dimulai dengan ribuan rupiah saja gitu. Nah, apa sih keunggulannya, apa sih resikonya, apa yang harus diperhatikan? Maka di sore hari ini saya akan membahas lebih jauh yang saya sebut bukan sebagai tabungan emas ya, tapi saya sebut sebagai fractional gold. Kalau di pasar modal, di saham, di luar negeri ada yang terkenal dengan disebut dengan fractional share, yang sepertinya beberapa edisi yang lalu sudah saya sempat bahas. Hari ini saya mau membahas mengenai tabungan emas, menabung emas dalam bentuk buku tabungan, apa yang harus kita perhatikan. Nah, bila Anda ingin mengetahui belajar investasi, saya memiliki modul yang sangat bagus sekali yang bisa Anda miliki untuk Anda pelajari. Belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya yang dikirimkan melalui digital. Bila Anda mau, segera kirimkan nama, alamat email, nomor handphone, dan kota domisili, serta diawali dengan subjeknya adalah AP atau analisa pasar. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Dan tidak hanya itu, selain Anda mendapatkan belajar 30 hari investasi bersama saya juga akan memberikan informasi mengenai strategi investasi reksadana yang sedang dibuat oleh tim saya dari bulan Juni dan Juli bulan depan. Dan kalau Anda berminat belajar mengenai reksadana secara lebih jauh dan Anda ingin mau ikut, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, dan kota domisili dengan menuliskan AP ke 0812 11 12 959, akan diinfokan lebih lanjut oleh tim saya. Kita akan lanjut di sesi kedua. Kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Oke, smart listener dan juga sahabat Sonora, kita masuk kembali ke dalam analisa pasar pada sesi kedua, di mana pada sesi pertama tadi saya sudah memberikan sedikit review terkait dengan kondisi pasar terkini, mulai dari pasar emas, lalu valuta asing, lalu juga nilai tukar rupiah tentunya ya, lalu juga indeks harga saham gabungan, dan diakhiri dengan analisa cryptocurrency. Dan saya juga sudah menginformasikan di edisi sore hari ini saya akan ngobrol mengenai fractional gold, atau membeli emas dengan menggunakan metode nabung, di mana tabungannya ada dengan menggunakan buku tabungan sama kayak Anda nabung uang di bank. Nah, sebelum kita berbicara mengenai fractional gold itu, maka mungkin Anda selama ini belum aware, ataupun smart listener dan juga sahabat Sonora belum ngeh juga bahwa sebenarnya selama ini kalau orang investasi emas itu bentuknya apa? Oke, orang investasi emas pada umumnya ya banyakan membeli secara fisik.
Ya, ada yang membeli secara awam adalah membeli perhiasan. Iya sih, yang namanya membeli perhiasan kan juga ada emasnya, tapi kan bukan yang namanya logam mulia. Itu sebagai bagian dari investasi sih. Cuma ketika Anda membeli emas secara perhiasan, maka kemungkinannya akan susah dijual, ataupun kalau dijual harus kembali ke toko emas yang bersangkutan. Coba deh ingat-ingat kalau Anda beli emas, lalu waktu mau jual tanya, gini gimana cara jualnya? Oh, nanti balik lagi ke sini. Tapi ketika Anda bawa ke tempat lain, biasanya nilainya akan berbeda. Nah, artinya itu sebenarnya tidak begitu liquid. Kenapa? Karena Anda direpotkan untuk kembali ke si penjualnya. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kalau Anda mau liquid, maka yang dibeli adalah logam mulia, yaitu LM, lantak emas batangan. Nah, itu adalah biasa disebut dengan fine gold bar, atau kalau di Indonesia ada LM Antam dan juga LM UBS. Kenapa mereka berdua diakui? Karena mereka memiliki standarisasi internasional yang disebut dengan LBMA. Jadi bedanya apa dengan Anda membeli perhiasan? Kalau membeli perhiasan mungkin Anda harus kembali ke tempat yang jual. Kalau di tempat yang lain harganya tidak standar. Karena ketika di tempat lain mungkin akan berbicara mengenai kadar. Dan kadar juga banyak yang bilang ini kadarnya kadar emas berapa? 22 ya. Meskipun kalau kadar pada saat ini kita bicara mengenai persentase. Berapa? 75 kah? Gitu. Yang biasanya digunakan untuk mengikat berlian. Nah, lalu kalau Anda berbicara mengenai membeli lantak, yang menjadi masalahnya kan satu, Anda tidak bisa membeli lantak seenak jidat kita. Misal, saya pingin yang kecil banget deh, mintanya berapa? Uang saya 10.000 dapat emas berapa kikis, kan nggak bisa. Iya dong, artinya 1 gram dong, ada 0,5 gram dong. Masalahnya ketika Anda membeli 0,5, ketika Anda membeli 0,8, masalahnya di mana? Masalahnya adalah mahal biaya ongkos cetak. Karena ongkos cetak untuk 0,5 sama yang 1 gram sama yang 1 kilo itu memiliki kos yang kurang lebih sama. Artinya adalah kalau kosnya kurang lebih sama, berarti makin besar pecahan yang Anda beli, maka harga biaya untuk mencetaknya semakin rendah. Oleh karena itulah, biasanya orang melihat bahwa emas dengan pecahan di atas 25 gram, itulah baru lebih worth it, atau kalau kata orang Jawa, cocok untuk diinvestasikan secara fisik. Tapi kalau orang golongan beli 1 gram, akan lebih sakit hati membayar biaya cetaknya dibandingkan harga emasnya sendiri. Harga emas naik 300.000 per gram baru terasa, baru nutup biaya cetaknya. Jadi kurang lebih berbicara seperti itu. Makanya dalam era sebelumnya, ketika orang berbicara mengenai investasi emas, orang agak merasa emas itu tidak sebegitu mudahnya untuk diinvestasikan bagi orang yang memiliki uang terlalu sedikit. Kalau misalnya punya uang 500-600 ribu saja dengan kondisi hari ini tidak bisa membeli 1 gram emas. Berarti kan kalau setara 25 gram kan berarti harus mempersiapkan uang di atas 20 juta dong. Karena kan 1 gramnya kurang lebih 800-900 ribu. 20 gram aja sudah 16 juta. Berarti kalau misalnya 25 gram pasti sudah di atas 20 juta. Jadi tidak semua orang. Nah, era hari ini mulai terjadi geser. Ada gesernya. Sebelum hari ini saya akan kasih stage-nya dulu ya. Sebelum bisa dibeli dengan bentuk tabungan, buku tabungan emas, itu orang biasanya mencicil emas. Oh, saya tahulah beli 100 gram, saya tahu saya tidak mampu untuk membeli emas secara 100 gram. Saya cicil untuk 1 tahun deh pembelian emas. Nah, ini ibaratnya kita membeli sesuatu emas di depan dengan harapan apa? Kalau yang namanya sudah nyicil kan berarti pasti akan ada bunganya dong. Ketika bunga kan berarti iya, penjadi tanda kutip ya, tanda kutip adalah spekulasinya adalah kalau harga bunga yang kita cicilkan dengan return pertumbuhan harga emas 1 tahun ternyata lebih besar bunga yang kita bayarkan, berarti sebenarnya notabene kita investasi emas tapi rugi 1 tahun, bener nggak? Bunganya 15% katakan, ternyata kenaikan harga emas cuma 10%, berarti Anda rugi bandar 5%, iya toh? Nah, jadi ketika orang sudah tahu bahwa membeli emas dengan pecahan kecil berat dari biaya, dilakukan strategi kedua yang namanya mencicil membeli emas dengan suatu kesepakatan di awal. Saya mau beli yang 100 gram ya, saya cicil 12 bulan. Ya ketika sudah dikunci 100 gram di awal 12 bulan, sudah pasti 12 bulan mulai dibayar hari ini,
untuk 1 tahun di mana kita sudah punya atas hak emasnya, tapi harus dilunasi cicilannya. Kalau kita nyicil, udah pasti kita kena bunga. Kalau kita kena bunga, berarti spekulasinya adalah suatu hal yang tidak pastinya adalah bagaimana nasibnya kalau ternyata tahun depan saya punya bunga cicilan lebih tinggi daripada percentage return dari kenaikan harga emasnya. Nah, jadi ada trade-off-nya dengan strategi yang kedua. Strategi yang pertama, beratnya di biaya. Strategi kedua, bukan di biaya cetaknya, tapi biaya spekulatif things-nya atau suatu yang tidak pastinya adalah biaya bunga versus dari kenaikan harga emas. Oke, nah ini belum selesai ngomong apa-apa kok tiba-tiba sudah dekat-dekat waktu untuk akhir sesi 2 gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan lanjut di sesi ketiga dan saya akan informasikan kepada Anda, saya punya 2 hal yang sangat menarik kepada Anda semua. Bila smart listeners dan juga sahabat Sonora ingin belajar investasi, saya jujur tidak melulu mengenai pasar modal karena menurut saya investasi itu sangat luas dan sangat banyak. Misal pada hari ini sedang rame ngomongin ORI 17. Dan apakah menarik? Ya, tentu menarik kalau kita perhatikan dengan suku bunga Bank Acuan yang hari ini kita bisa terima. Dan apalagi potongan pajaknya hanya 15%. Ini menarik. Itu investasi yang menarik. Dan tidak melulu mengenai saham. Dan tentunya emas adalah salah satu investasi yang paling konservatif dari zaman dulu. Bahkan papa saya ketika saya pertama kali mulai belajar investasi saham, papa saya udah bilang, janganlah ngapain tempat judi. Tahun 2004 nih ceritanya ya. Udah beli emas sama beli tanah aja lah gitu loh. Jadi banyak instrumen investasi yang menarik yang kita bisa explore untuk bisa membuat kita hanya ada 2 pilihannya adalah tidur pun harganya naik atau yang kedua adalah tidur pun uangnya datang. Kan kalau harga naik belum tentu datang uangnya ke kita karena kita tidak dibayar karena kenaikan harganya doang kan gitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita explore. Oleh karena itu, bila Anda yang mau belajar lebih jauh mengenai investasi, saya memiliki modul belajar investasi selama 30 hari yang saya berikan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora. Caranya kalau Anda mau, kirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kota domisili dengan subjeknya AP analisa pasar, kirim ke 0812 11 12 959. Dan bila Anda mau belajar reksadana, pada bulan Juni dan Juli ini, tim saya membuat kelas reksadana yang sangat bagus untuk bisa Anda ikuti kalau Anda mau belajar step by step mengenai investasi reksadana. Kalau Anda juga berminat, kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili ke 0812 11 12 959 dengan subjeknya AP, maka setelah acara ini akan diinfokan oleh tim saya. Kita akan kembali di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Kita kembali di sesi ketiga, smart listener juga sahabat Sonora. Mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda dalam Analisa Pasar yang selalu ada setiap hari Rabu. Wah, ini keren loh, Analisa Pasar yang dulunya 2 minggu sekali. Karena banyak yang request, akhirnya kita buat seminggu sekali. Dan seminggu sekali ini ternyata membuat saya menjadi lebih konsisten untuk sharing. Wah, saya senang sekali. Nah, masih bersama Ryan Filbert di sore hari ini. Dan di sore hari ini apa topik mengenai analisa pasar kita adalah kita berbicara mengenai menabung emas dengan buku tabungan emas. Atau dalam bahasa kerennya disebut dengan fractional gold investment. Karena investasi dengan emas yang terfraksi, jadi yang terpecah-pecah dengan pecahan yang sangat kecil yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Saya sudah informasikan di sesi pertama dan di sesi kedua bahwa kalau zaman dulu kita tidak bisa fractional. Artinya ada suatu kelipatan pecahan tertentu yang worth it untuk kita investasikan terkait dengan emas. Let's say kalau kita bicara emas fisik, ketika kita beli yang 1 gram, berat ongkosnya. Kalau kita beli yang 100 gram, nggak mampu bayarnya sekaligus. Lalu setelah itu masuk ke dalam sesi yang selanjutnya yang disebut dengan membeli secara cicilan. Jadi kita nyicil beli emas. Ternyata di situ masalah utamanya adalah kalau ternyata bunga cicilan kita lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan kenaikan harga emas pada periode kita nyicil. Berarti kita rugi bandar. Gitu loh. Nah,
Lalu, sekarang era berubah karena namanya udah era zaman now, zaman digitalisasi. Hari ini bisnis harus digital dan sehat. Nah, berarti sekarang sudah ada yang namanya tabungan emas. Jadi bedanya apa dengan yang namanya nabung uang? Kalau nabung emas, buku tabungan Anda itu tidak tertulis mengenai rupiahnya, tapi tertulis gramasinya. Misal, harga emas pada saat ini kita bulet-buletan aja lah dengan harga 800.000 1 gram. Berarti kalau 1 gram itu kurang dari 1 gram, kita mau setengah gram. Berarti kan tidak 800.000, tapi 400.000. Ya 1/4 gram ya berarti 250.000. Ya dikecil-kecilin terus dan bisa dimulai dengan mulai 10 ribuan. Itulah tabungan emas yang dikonversi menjadi gramasi. Jadi di dalam tabungan emas Anda, munculnya adalah bentuknya gram. Nah, apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah karena Anda masih dalam bentuk tabungan emas, sehingga belum dicetakkan, baru ada di dalam tabungan emas Anda. Jadi ketika Anda mencapai satu level tertentu, karena Anda sedemikian disiplinnya menabung emas, sehingga mencapai 1 kilo dalam tabungan Anda, maka yang akan terjadi adalah Anda pergi ke tempat penyedia tabungan emas itu, dan apa yang terjadi? Didebet, ditarik, dari saldo Anda tambahkan dengan yang namanya biaya cetak, maka Anda bisa bawa pulang emas fisik. Oke, jadi ini era baru nih, Anda mencicil yang namanya gramasinya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai strategi seperti ini, sebenarnya adalah suatu strategi mengkonversi rupiah Anda, uang Anda menjadi suatu benda, di mana benda itu terprint secara digital menjadi sebuah tabungan. Nah, apakah hal ini menjadi suatu hal yang bagus? Yes, betul bagus. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang bagus? Bagi orang-orang yang saat ini tidak mampu untuk membeli secara langsung dengan satuan gramasi gram tertentu yang worth it untuk dicetak. Kan tadi kita udah bilang tuh di sesi kedua, sayang sekali kalau Anda terlewat, maka nanti Anda juga bisa info kembali kepada kita untuk rerun, dan kita akan berikan untuk rekamannya. Bahwa orang-orang yang tidak mencapai satu tingkatan biaya cetak yang cocok, misalnya let's say 25 gram lah, tadi kita sepakati bahwa 25 gram itu nilai cetaknya nggak terlalu berat dibandingkan mencetak untuk yang 1 gram karena biaya cetaknya kurang lebih. Berarti ini menjadi suatu hal yang baik. Tapi akan nggak ada bedanya dengan orang-orang yang memang sudah mampu membeli langsung 1 kilo. Meskipun ada juga sih benefit dengan orang yang 1 kilo dengan metode ini. Yaitu apa? Kalau 1 kilo Anda taruh dan ternyata Anda punya 7 kilo di rumah, dan ada saja yang tahu Anda baru pulang dari toko emas membeli 7 kilo, maka dakdikdukder itu. Kenapa? Lah ini gimana ya? Rumah saya ada 7 kilo loh. 1 kilonya udah 800 juta. 7 kilo berarti 5,6 miliar. Dan yang namanya 5 lantak emas untuk 1 kilo, itu kan ukurannya cuma kurang dari 1 jengkal. Berarti dicurinya gampang luar biasa, betul? Anda bisa digarong maling. Jadi masalah baru. Loh Ryan, pakai safe deposit? Ya iya betul. Tapi maksudnya adalah ini memang cocok untuk yang mulai dengan sangat kecil, gramasi yang tidak mampu sampai dengan skala cetak. Ataupun ini juga bagus tabungan emas ini bagi orang yang tidak mau menyimpan fisiknya. Iya dong. Jadi ini menjadi suatu hal yang mutual lah. Baik dari sudut pandang orang yang mampu membeli dengan satuan tertentu. Tapi trade-off-nya adalah kalau dia beli langsung dia cairkan dijadikan emas adalah riskan dan bahaya dalam penyimpanan. Sedangkan untuk orang-orang yang dengan nilai gramasi yang tidak cocok untuk dicetak, yang kecil-kecil ini, hari ini bisa membeli emas. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai ada orang yang mau menabung emas? Tabung aja yang lain. Oke, ini pertanyaan seperti ini menjadi sangat umum. Kita harus tahu bahwa sebenarnya emas itu adalah alat tukar yang paling stabil di dunia. Kenapa? Karena sebelum era pada hari ini disebut dengan uang kertas, maka ya semua uang kita disebut dengan alat tukar diakui itu adalah ya emas sendiri. Jadi ya sebenarnya sebelum dari perjanjian yang akhirnya dicederai oleh Amerika sendiri, semua negara mencetak uang harus memiliki cadangan emas. Ketika dia cetak, cadangan emas harus diperbanyak. Dan itulah kenapa kita pada saat ini mulai inflasi, di mana cadangan emasnya kita tidak tahu dengan pasti, cadangan devisa kita tidak bisa ukur dengan baik, jumlah peredaran uang kertas juga tidak bisa kita awasi dengan baik dan bisa dicetak sewaktu-waktu, sehingga nilai daripada
uang yang beredar dalam bentuk uang kertas pada saat ini nilainya menjadi rawan untuk naik dan turun. Sedangkan kalau emas, itu dalam kondisi apapun selalu bisa ditukar dengan barang yang kita inginkan. Misal, 1 kilo emas 20 tahun yang lalu, dijamin bisa beli mobil mewah, dijamin bisa beli rumah mewah. Walaupun entah harga emas 20 tahun yang lalu berapa. Hari ini, 1 kilo emas masih dapat yang namanya mobil ataupun rumah. Nggak bisa disebut rumah mewah lah, tapi rumah tetap dapat. Artinya apa? Fisik ketemu fisik, dan jadi ketemu. Beda sama kita pegang uang. Kalau zaman saya dulu kecil, permen cepet 3, 100 dapat 3. Oh, ketahuan banget ya, udah tua gitu ya. Dan kalau hari ini 1001. Artinya apa? Dengan saya megang uang dengan fisik yang sama, kemampuan saya ditukar dengan barang sudah tidak sama. Betul? Nah, itulah kenapa ada orang yang mau memulai untuk mengakumulasi jumlah emasnya. Sehingga apa? Kekayaannya terjaga. Jadi, konsep dasar emas itu sebenarnya adalah bila Anda memiliki emas, pada zaman kapanpun, di waktu kapanpun, itulah kekayaan Anda yang paling valid. Jadi bukan alat investasi, tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, alat yang membuat Anda tetap kaya is gold investment ya. Artinya mesti nyebut lagi gold investment ya. Artinya ya karena Anda simpan ya. Saving gold ya boleh juga sih gitu, tapi biasanya lebih cocok dengan kata-kata investasi karena kalau menabung itu kan biasanya ada pertumbuhan dari jumlah barang pertumbuhan ya. Kalau ini kan tidak gitu. Jadi ada hal-hal yang menarik terkait dengan emas dan dengan adanya fractional gold style baru ini dalam Anda bisa membeli sebenarnya menjadi opportunity. Nah, tapi hidup harus ada trade-off-nya. Apa yang harus Anda perhatikan dengan konsep menabung emas secara buku tabungan ini? Kita akan bahas di sesi keempat. Nah, sebelum itu saya akan informasikan kembali kepada Anda, bila Anda ingin belajar investasi selama 30 hari bersama saya punya modul khusus yang bisa saya berikan untuk Anda. Caranya adalah, kalau Anda mau, langsung kirimkan nama, email, nomor handphone, dan kota domisili diawali dengan subjeknya adalah analisa pasar AP. Kirim ke 0812 11 12 959. Dan saya juga akan menginvite Anda untuk mengikuti kelas reksadana yang ada di bulan Juni dan bulan Juli ini. Yang sangat menarik sekali, kita akan belajar lebih detail mengenai bagaimana caranya berinvestasi reksadana dan menghindari reksadana yang ngaco. Anda kalau mau, juga kirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili. Kirimkan ke 0812 11 12 959 dengan subjeknya analisa pasar. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Anda masih dalam analisa pasar, padahal saya ini baru panas ya. Kalau saya ingat-ingat tadi, kalau di sesi 1 saya masih rada lemas, begitu sesi ketiga sudah mulai semangat, sudah sampai sesi keempat dan sudah harus udahan juga di sesi keempat gitu. Oke, bila Anda masih baru saja bergabung, Anda masih berada di dalam analisa pasar. Pada sore hari ini analisa pasar membahas topik khusus mengenai menabung emas dalam bentuk buku tabungan. Di sesi kedua, sesi ketiga kita sudah membandingkan pergerakan tren gaya orang berinvestasi ataupun membeli emas. Dan ternyata hari ini sudah zaman now, orang tidak lagi membeli langsung tapi bisa dimungkinkan untuk menabung dulu, tercatat dulu dalam buku tabungan emas, sampai batasan tertentu nanti bisa kita cairkan atau kita jual langsung tanpa harus kita jadikan fisik, ya dong? Kan bisa langsung kita jual tanpa kita jadikan fisik, sehingga lebih untung juga, bisa jadi lebih untung dong. Karena apa? Karena kan Anda nggak perlu bayar biaya fisiknya. Dan pertanyaannya berakhir dengan, oke Ryan, apakah yang harus saya perhatikan dalam saya menabung emas dalam bentuk buku tabungan? Oke, ini menjadi suatu hal yang sangat subjektif bagi saya. Yang pertama, saya selalu berpikir begini. Kalau emas itu memang dalam bentuk tabungan, artinya si penyedia yang membuatkan tabungan untuk Anda,
ketika Anda bilang membeli 0,1 gram, 1/10 dari 1 gram, misalnya harga gram emas adalah 800.000, berarti 1/10-nya adalah 80.000. Pertanyaan saya, berarti si penyedia jasa pembuka tabungan emas ini, apakah hanya akan memiliki 1/10 gram? Sudah pasti nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau mereka cuma punya 1/10 gram, ya berarti mereka jadi cilaka 12 dong. Berarti mungkin dia versi pertama adalah memiliki 1 kilo emas. Dengan memiliki 1 kilo emas, dia membuka yang namanya investasi emas kumpulan. Siapapun, hayo, saya punya 1 kilo, saya pecah-pecah ya. 100 orang ya, 1000 orang ya, masing-masing 1 gram. Berarti emasnya saya jadikan sebagai fisik nyata nih, 1 kilo dari 1000 orang ini. Di mana 1000 orang ini masing-masing 1 gram. Betul? Loh Ryan, kenapa nggak dibodongin aja? Oh, ini justru bahaya. Kalau sampai dibodongin, di mana si penyedia tabungan emas ini ternyata dibodongin. Ini nggak punya. Dia bisa gini, ya deal, oke, 1 gram boleh. Ya udah, sini ke saya, 1 gram. Kamu berapa? 1/10 ya, oke, saya terima duitnya. Lah masalahnya, kalau ternyata emasnya mengalami kenaikan, harga emasnya naikin, yang jelas kan Anda semua, saya juga yang nabung, itu kan akan minta mengikuti kenaikan harga emas dong. Nah, terus saya sebagai penyedia yang membuatkan tabungan untuk Anda dan saya tidak memiliki underlying emas, dasar emasnya, mau naikin barang dari mana? Wah, ini mah namanya skema penipuan. Iya dong, kan skema penipuan begitu. Iya, pokoknya investasi lah dikelola. Dikelola di mana? Mau tahu aja ya. Itu kan berarti riskan banget. So, catatan pertama, bila Anda ingin memulai dengan tabungan emas, tanya dulu, sorry ya, ini sih nabung emas. Sebenarnya ini regulasinya siapa yang atur? Bisa jadi contoh seperti pegadaian. Berarti masuknya ke industri keuangan non-bank aturan dari OJK. Pegadaian. Kalau pegadaian tanya, memang benar kamu punya emas? Iya, saya sih sudah ngobrol-ngobrol nih dengan konsultan pegadaiannya dan menyatakan bahwa yes, betul mereka memiliki cadangan emas. Aman. Aman. Kenapa? Karena yang diworikan adalah kalau ternyata nih, cerita lo ya, negara pada saat ini dunia semakin krisis. Jadi artinya ini nggak selesai-selesai dan semakin banyak PHK, GDP-nya semakin rontok, GDP growth-nya negatif 2 kuartal berturut-turut, bablas langsung resesi beneran. Betul? Nah, berarti yang terjadi adalah harga emas akan melambung ke langit ke-7 lagi. Terus naik ke atas. Tiba-tiba kita yang nabung emas kan sudah nitipin emas, uangnya dong dikonversi menjadi gramasi emas. Harganya naik 2 kali lipat. Dan saya sebagai si penyedia, si provider, ternyata saya nggak pegang emasnya. Mau ganti dari mana selisih harga kenaikan emasnya? Dari member baru masuk. Ya, itulah namanya money game, Bapak Ibu. So, hati-hati. Oke? Selanjutnya, bisa jadi juga dia tidak memiliki fisik emasnya. Dreng, Anda bilang, kalau gitu dia nggak punya fisik emas. Bahaya dong. Betul bahaya kalau dia nggak punya fisik emas. Dan juga satu lagi, dia tidak memiliki kontrak emas. Kan ada juga dong orang yang melakukan transaksi di dunia derivatif ya, ataupun di dunia capital market dan juga dunia lain, maksudnya lah intinya di scriptless kan. Jadi bisa membeli emas memang secara scriptless. Ya jadi memungkinkan kalau di Indonesia mungkin ya ini menjadi retail gitu. Tapi kalau dalam kondisi sehari-hari sebenarnya apa itu disebut dengan transaksi hanya membeli spot harganya, itu sebenarnya adalah transaksi yang ada di derivatif seperti di bursa berjangka. Kan berjangka ada emas toh yang bisa kita beli. Coba deh kalau teman-teman, Bapak Ibu, smart listeners dan juga sahabat sonora yang pernah dipresentasiin mengenai yang namanya spot perdagangan spot emas, itu kan bukan Anda membeli emas tenteng bawa pulang, tapi dibelikan spotnya only toh. Harganya yang terjadi dalam kisaran emas dunia toh, yang terjadi pada detik itu kan. Nah, itu berarti sedang melakukan transaksi derivatif. Nah, kalau benar ternyata si penyedia ini tidak men-standby-kan emas, berarti dia harus membackup dengan spot emasnya. Kalau spot emasnya berarti pengawasannya adanya di regulasi Bapepti. Dong, di bursa berjangka dan komoditi Indonesia nih. Nah, itu harus ditanya juga. Ini menginduk kepada aturannya Pegadaian kah? Kalau Pegadaian berarti ada di industri keuangan non-bank yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Atau Anda ini melakukan strategi apa? Saya titipkan uang ke Anda tulis menjadi bentuknya gramasi di situ 0,05 gram. Oke, pertanyaannya adalah dibelikan emas kan di belakang? Dibelikan emas atau dibelikan spotnya?
Nah, kalau sedetail ini, dan ternyata Anda sudah tahu diregulasi di bawah mana, itu no problem. Tapi kalau diregulasi di bawah badan Bapepti, maka itu adalah kontrak emas. Kalau kontrak emas itu sebenarnya mereka sedang membelikan Anda seperti membeli spot harga di transaksi forex yang Anda mungkin selama ini tahu tuh pakai MetaTrader gitu tuh. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Nah, tinggal ditanya, loh ini kalau ternyata mengalami penurunan terus-menerus, apakah tidak margin call? Ataukah memang ada biaya? Karena apa? Kan kalau namanya pembeli transaksi dengan transaksi derivatif biasanya ada swap fee-nya. Memang betul, ada juga yang tidak menerapkan swap fee, tapi dikenakan biaya. Dan biayanya juga nggak kecil loh, untuk satu kali pembukaan nilainya. Apakah itu masuk ke dalam spread-nya dan lain sebagainya? Tanya secara detail. Ngerti nggak ngerti, tanya. Ketika Anda tanyakan terus-menerus kepada yang jual, secara otomatis lama-kelamaan Anda bisa feel bahwa orang ini benar melakukan transaksi secara legal atau sebenarnya sistemnya kurang siap untuk menerima dana Anda. Ya, saya hanya worry sih. Bukannya artinya semua akan ada case untuk bermasalah. Cuma hari ini kalau sesuatu yang sudah terlalu rame, biasanya ada masalah-masalah yang mungkin muncul. Dan itu yang menjadi harus perhatian buat kita bersama. Tetap sekali lagi ini menjadi suatu hal yang menarik dan mendukung ekosistem baru, yaitu kita memang sudah saatnya scriptless. Dengan membawa tabungan emas lebih aman buat kita dan bagus untuk retail, siapapun bisa memulai dengan investasi yang sangat kecil, sebenarnya itu diperlukan oleh Indonesia. Ya kembali lagi, Anda pahami resikonya, nikmati hasilnya. Itu menjadi dasar bagaimana Anda bisa berinvestasi dengan benar. Waduh, ini sudah harus habis dan saya mungkin akan singkat saja mengenai review perdagangan. Kalau kemungkinan dari indeks harga saham gabungan menurut saya berpotensi untuk kembali rebound. Kenapa? Karena ada dalam aksi profit taking dan mungkin akan kembali naik. Ya, seiring dengan dibukanya perekonomian kita, dan hal yang penting harus kita perhatikan adalah isu terhadap kesehatan. Kalau ternyata dengan dibuka, dilonggarkan justru menambah masalah dalam isu kesehatan, ya tentunya akan berdampak kembali kepada banyak hal. Ya, kembali lagi ke kita juga. Ya, ini menjadi lebih kondusif kalau sudah ditemukan vaksin dan itu tidak dalam waktu yang sangat cepat. So, Anda tetap harus hati-hati, ikuti aturan-aturan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, dan selalu jaga keuangan Anda agar Anda siap dalam kondisi apapun. Oke, mungkin itu saja. Dan terakhir saya ingatkan, bila Anda mau mendapatkan pelatihan bersama saya 30 hari belajar investasi, dan Anda mau belajar reksadana lebih jauh, di bulan Juni dan Juli saya punya kelas. Kalau Anda berminat untuk dua hal ini, silahkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga subjeknya analisa pasar, langsung WA ke 0812 11 12 959. Sampai ketemu minggu depan. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.